boleh benci kepada kekafirannya saja. Kita harus benci pada kekafirannya dan orangnya, gitu. Karena akidahnya al-wala wal-bara, begitu. Al-wala berkasih sayang kepada sesama saudara muslim, tapi satu kelompok saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali di Mr. Good Channel. Seperti biasa kita akan ngobrolin sekitar Wahabi tanpa ujung, teman-teman ya. Jangan lupa diseruput kopinya, nikmati cemilannya, karena di sini kita bukan pengajian, kita hanya ngobrol-ngobrol tentang perwahabian ini, teman-teman ya, dengan cara sersan, serius dan tetap santai, teman-teman ya. Baik, kita langsung saja ke TKP, teman-teman. نفسها جماعة الجرح والتعديل أو السلفيين وشغلهم الشاغل البحث عن أغلاط المشايخ والدعاء ثم يقومون بعد ذلك بتبديعهم والتحذير منهم. الجرح والتعديل عند المحدثين وهو من علم الإسناد، من علم الأسانيد. أما الكلام في الناس هذا ليس جرحا وتعديلا، هذا غيبة ونميمة، فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويتركوا هذا العمل ويزكوا أنفسهم أولا قبل أن يبحثوا عن عيوب الناس. Ini sebenarnya pesan buat para Wahabi yang ngaku Salafi. Ini loh ya, ini Syekh Fauzan ini yang ngomong ya Fauzan. Yang ngomong ini adalah Syekh Fauzan, bukan kami. Jadi kalian itu sebenarnya ustadz-ustadz Wahabi Indo ini yang sok-sokan melakukan jarh wa ta'dil hanya untuk menyalahkan orang, hanya untuk menghakimi orang, kemudian membid'ahkan orang, kemudian mentahdir orang, ya kan? Padahal jarh wa ta'dil yang kalian lakukan itu sering sekali salah, sering sekali menukil hadis, kemudian mengoreksi sanad-sanadnya hanya untuk demi melemahkan pendapat orang. Dia rela atau dia berani mengotak-otak hadis, membolak-balik fakta hadis, sahih dibilang dhaif. Ini kalian bukan kelompok jarh wa ta'dil, kalian bukan ahli hadis, kalian bukan salafiyun, kalian cuma ahli ghibah, katanya Syekh Shaleh Fauzan. Tapi kenapa kalian masih saja melakukan hal-hal yang konyol seperti itu? Kalian tiba-tiba hilang ingatannya itu tentang akhirat. Gimana nanti kalian tuh pertanggung jawabannya di akhirat? Nggak takut kalian ya? Nah, tapi mungkin kalian akan berkilah. Nanti mereka ini akan berkilah, teman-teman ya. Berkilahnya bagaimana? Itu jika ustadz-ustadz salafi itu membid'ah-bid'ahkan atau mentahdir ustadz salafi-salafi yang lain tuh. Tapi kalau kita mentahdir atau membid'ahkan memang orang-orang yang ahli bid'ah, itu memang harus kita lakukan agar umat ini tahu bahwasanya mereka itu bid'ah, menyimpang, amalannya tidak ada dalil. Begitu berkilahnya mereka, teman-teman ya. Nanti kalau kita beri dalil tuh ya, Quran, hadis, umpamanya nih, mereka berkilah lagi. Bukan tentang hafalannya, tapi Quran hadisnya harus sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Itu teman-teman. Nanti kalau kita kasih lagi pemahaman salafus soleh ya, Al-Quran dan hadis melalui tafsir atau melalui syarah hadisnya, mereka berkilah lagi. Madhab kita bukan ulama-ulama itu. Madhab kita ini langsung Quran hadis. Dalil itu Quran hadis, bukan pendapat para ulama, begitu. Mereka itu madhab petak umpet, teman-teman ya. Madhab ngeles saja kerjaannya, teman-teman ya. هل يجب على المسلم بغض كفر الكافر فقط أم يجب عليه بغض كفر الكافر وشخصية الكافر؟ يجب عليه بغض الكافر وبغض الكفر، بغض الاثنين، بغض الكفر وبغض الكافر، لأنه عدو لله. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق. فنبغض الكفار ونبغض دينهم، ومن لا يبغض الكفار فليس عنده ولاء وبراء. Ini memang pendapat asli Wahabi dan diaminkan juga oleh Wahabi-Wahabi Indo. Makanya mereka jangankan bergaul dengan orang kafir, bergaul dengan sesama muslim saja yang beda manhaj, dianggap bid'ah, dianggap syiah, dianggap sufi, mereka melarang jam'iyahnya itu untuk bergaul dengan mereka. Begitu ya, karena
akidahnya kalau sama orang kafir tuh kita harus al-wala wal bara, itu akidah mereka itu, al-wala wal bara ya. Berkasih sayang kepada sesama muslim, tapi muslim yang satu kelompok saja. Al-walanya itu teman-teman ya. Untuk muslim yang di lain kelompoknya jangan. Ini akidahnya beda. Akidahnya yang dipakai adalah sama dengan akidah kepada orang kafir, yaitu al-bara teman-teman. Kita terlepas diri dari mereka gitu. Kita terlepas diri dan terbebas, tidak ada urusan dengan mereka begitu ya. Jadi mereka itu tidak mau ikut campur, tidak ikut terlibat, kemudian terbebas atau merdeka. Pokoknya putus hubungan dengan orang-orang sufi, kemudian yang dituduh, kemudian orang-orang yang dituduh Syiah Rafidhah, kemudian orang-orang yang dituduh Nahdliyin, ahli bid'ah, apalagi orang kafir. Ini mereka al-bara sudah teman-teman ya. Seperti itu akidahnya itu. Lantas, kalau akidah ini tuh ya dipakai oleh Rasulullah, apakah iya ada orang Islam sekarang ini? Ya teman-teman ya, mereka itu loh, ini loh, kalau orang yang nggak pakai logika, ya, nggak pakai logika, nggak pakai nalar, yang pinter, yang sehat lah, jangan pinter lah, nalar yang sehat. Nah, seumpama Rasulullah ini pakai al-wala al-bara, mau dakwah di mana? Terus al-wala sama siapa Rasulullah ini? Tiba-tiba tuh ya, kan kaidahnya al-wala al-bara. Tiba-tiba kita dilarang bergaul dengan orang kafir. Ini kan katanya harus benci, nggak boleh benci kepada kekafirannya saja. Kita harus benci pada kekafirannya dan orangnya, gitu. Karena akidahnya al-wala al-bara, begitu. Al-wala berkasih sayang kepada sesama saudara muslim, tapi satu kelompok saja. Kemudian al-bara, sudah kita nggak usah ada urusan, nggak ada hubungan dengan orang kafir, orang Syiah yang Rafidhah katanya, kemudian orang sufi, orang ahli bid'ah, nggak boleh kita berhubungan dengan mereka. Lah terus Rasulullah ini nanti mau al-wala dengan siapa? Kan gitu. Kalau al-bara ini ada. Nah, Rasulullah itu berdakwahnya kepada siapa ya? Kepada orang-orang kafir. Kalau Rasulullah benci kepada orang kafirnya ya, maka Rasulullah tidak akan berdakwah, tidak akan mengajak mereka masuk Islam agar tidak masuk neraka. Tidak ada seperti itu, Pak. Ini Wahabi Indo juga nih. Jangan ikut-ikutan kalian itu. Gimana? Giliran nanti ini Syaikh Fauzan ngomong gini kalian pakai. Seperti Pak Yazid Jawas almarhum juga sama melarang orang-orang Islam bergaul dengan orang-orang kafir. Dalam sepak bola aja dilarang. Akidahnya adalah al-wala al-bara ini, teman-teman ya. Kalian Islam saat ini loh ya, saat ini itu akibat dari para dai, para pendakwah, para ulama-ulama yang tidak melakukan al-bara tuh, tapi hanya melakukan al-wala, kasih sayang kepada sesama, baik sesama umat Islam, kemudian sesama negara, kemudian sesama warga negara Indonesia atau sesama manusia tuh. Kalau kalian punya kasih sayang ini, aduh orang ini belum Islam ini, kasihan nanti di akhirat nanti masuk neraka. Saya ajakkah pelan-pelan, saya gauli, saya temani yang halus, saya nggak akan promosi agama-agama saya hanya akan promosi dengan amaliyah, dengan tingkah laku saya yang baik. Nanti kan orang kan bisa melihat sendiri. Kan begitu tuh strateginya. Percuma kita ngomong-ngomong agama kita terus, tapi perilaku kita beringas, perilaku kita arogan, perilaku kita kasar. Ya percuma kita dakwah-dakwah. Nggak usah dakwah pakai ngomong-ngomong ngenalin Islam. Enggak. Orang itu akan melihat perilaku kita, malah kita sehari-hari orang akan mengakui sudah bahwasanya agama Islam ini baik. Ya kalau cuma koar-koar, Islam gini, Islam gitu, Islam baik, Islam rahmatil alamin, tapi sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit haram, sedikit-sedikit dikafirkan, ya kan? Sedikit-sedikit persekusi. Nah, jadi percuma kita promosi Islam tapi perilaku kita bertentangan dengan apa yang kita ucapkan. Orang juga nggak akan tertarik melihat perilaku kita aja sudah nggak tertarik, mau mengenal agama kita nggak tertarik, kan begitu ya? Jadi untuk dakwah-dakwah seperti semacam ini tidak bisa kita menggunakan akidah al-wala al-bara teman-teman ya. Karena Rasulullah sendiri tidak memakai itu. Rasulullah itu tugasnya menyampaikan dakwah, kan gitu. Kalau Rasulullah benci kepada orangnya tuh, ngapain dakwah sudah? Seperti Nabi Lut saja sudah langsung ditimpakan adab. Untuk orang-orang kafir harbi, iya. Tapi kan kalau kafir dhimmi tuh, kita ini mayoritas di Indonesia ini kafirnya dhimmi. Mau mereka bergaul dengan kita. Cindo-cindo itu mau bergaul dengan kita.
Bahkan Habib Ja'far sama Cindo biasa akrab gitu loh. Itu nggak ada menerobos al-wala wal-bara, tidak ada. Justru di situ ladang dakwah. Karena dakwah pertama yang paling urgen itu adalah mengajak orang lain untuk masuk Islam dengan cara memperlihatkan amalan kita, tingkah laku kita, karakter kita sesuai dengan agama kita yang rahmatan lil alamin. Itu saja. Mengenai mereka nanti jadi mu'alaf atau enggak, login apa enggak, itu kita serahkan kembali kepada Allah sudah. Bukan hak kita. Allah tidak menuntut hasilnya. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha. Hasilnya Allah yang menentukan. Gitu teman-teman ya. Baik, itu saja teman-teman. Tetap semangat mencari ma'isyah, mencari rezeki yang halal, mencari cuan, mencari profit, agar kita menjadi seorang muslim yang kuat secara finansial, sehat jasmani dan rohani, dan sehat secara akidah dan keimanan. Jazakumullah khair pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.